Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini perlu kita clearkan duduk soalnya gitu. Ketika pengelola YouTube Benteng Akidah, yaitu Kiai Muhammad Fahim Mawardi diserang di mana-mana karena akibat perbuatannya sendiri, itu dia bilang masih mencoba beralibi gitu. Wah, ini saya diserang, pesantren saya diserang. Ada pihak luar yang mau menghancurkan pesantren gitu. Apa memang begitu? Harusnya itu masih kurang kita kira. Kenapa nggak sekalian aja ini ada Islam diserang ini gitu. Ada orang mau menghancurkan Islam gitu. Itu tidak benar sama sekali. Yang benar itu yang pertama, YouTube Benteng Akidahnya ya bisa hancur. Itu nggak ada lagi itu cerita itu benteng akidahnya hancur. Tapi akidah umat Islam ya nggak hancur, nggak ada urusannya. Lalu apakah itu bisa dikatakan ini Islam diserang ini gitu? Ya nggak bisa lah. Ada atau tidak adanya seseorang gitu. Islam tetap aja, karena Islam itu tawaran Allah atau agama yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Dia nggak akan tergantung dia kepada seseorang. Tidak tergantung kepada kiai gitu. Tidak tergantung kepada aktivis gerakan gitu. Tidak tergantung kepada demo-demo di jalanan. Karena tidak adanya seseorang yang membela Islam gitu. Ya Islam dijamin oleh Allah akan langgeng sampai dunia kiamat. Akan langgeng. Karena itu dalam sejarah penyebaran Islam, ya seringkali ke suatu daerah itu nggak diketahui Islam itu datangnya dari mana gitu. Misalnya ke Indonesia, siapa pembawa Islam ke Indonesia? Paling yang anggapan paling umum itu Islam dibawa oleh pedagang gitu. Tidak dibawa oleh seorang panglima atau penakluk Islam seperti ke daerah-daerah lain gitu. Nggak ada pedagang. Apakah nanti disebut pedagang itu dari Cina, ada teori begitu, atau langsung dari Arab, ada yang dari Gujarat gitu. Itu siapa namanya? Nggak ada sampai sekarang. Kemudian orang belakangan melakukan analisa, ya ternyata abad kesekian misalnya nih, zaman Nabi atau zaman Khalifah, Islam sudah sampai ke sini. Tapi siapa yang bawa? Wallahu a'lam. Yang jelas tanpa kawalan pembawaan orang-orang yang disebut namanya dalam sejarah, Islam itu tetap saja tersebar. Dia nggak benar tuh, ini Islam dihantam ya itu. Apa itu? Nggak ada. Anda yang dihantam. Di Islam itu kapan rubuhnya? Ketika dalam diri seseorang Islam itu sudah runtuh. Ketika dalam diri seseorang Islamnya runtuh, ketika itulah Islamnya rubuh. Tapi kalau selama seseorang masih membela nilai-nilai Islamnya, nggak akan dia rubuh. Nggak akan. Dan itu sudah dibuktikan dalam pengalaman sejarah Islam yang berusia 1400 tahun. Kalau begitu pesantren seorang kiai bisa hancur nggak? Ya bisa. Kalau orang nggak percaya lagi menyekolahkan anaknya ke sana, ya hancur dia. Kiai itu bisa masuk penjara nggak? Ya bisa. Nggak ada di Indonesia diistimewakan tokoh atau apa. Kalau bersalah ya harus menanggung perbuatannya. Oh misalnya nih, kami ini zuriat Rasul gitu. Anak cucu Rasulullah, Habib. Terus kalau melanggar nggak kena hukum? Pasti kena hukum. Siapapun gitu. Nggak ada. Siapapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Nggak ada mau Habib, mau sorbannya 4 tingkat gitu. Tetap saja kalau melakukan pelanggaran, ya harus dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Nggak ada. Apalagi zaman sekarang ini terbuka begini. Nggak ada yang istimewa gitu. Dulu misalnya suami berlaku zalim, melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Ya dulu nggak ada, belum diproses gitu, belum terbuka, jadi ceritanya hilang. Tapi sekarang nggak bisa. Walaupun mereka dalam hubungan suami istri, nggak bisa, diatur oleh undang-undang. Yang disebut dengan undang tentang KDRT gitu, kekerasan dalam rumah tangga itu ada hukumannya.
Di Saudi misalnya nih, TKW-TKW atau TKI kita disiksa gitu. Dulu mungkin orang Saudi melihat karena dia belum sadar, belum melek teknologi ya. Ini orang ini diperlakukannya seperti budak. Ya. Tapi sekarang, oh nggak bisa. Dia bisa diadili. Jadi jangan kita mencoba berlindung. Wah, kayak Pahim ini Anda jangan berlindung di balik kiai. Oh, ini diserang pesantren. Oh, ini nggak ada cerita. Kalau tuduhan atau laporan istrinya itu terbukti, udah habis sudah. Nggak ada. Akan merasakan gelombang serangan dari masyarakat yang tiada taranya. Lebih-lebih ditambah lagi nanti, wah ini tokoh agama ini gitu. Sekalian hukumnya harus lebih berat. Kalau pemerkosaan gitu, dari seseorang kepada seorang perempuan itu hukumannya berat, tapi kalau tokoh agama itu harus dihukum lebih berat. Harus dihukum lebih berat. Jadi nggak ada cerita. Jadi nggak ada alasan, wah ini Islam di Indonesia terancam gitu. Nggak ada hubungannya, kagak ada. Ya Islam itu apa yang diamalkan oleh masyarakat, perbuatan itu lain lagi. Jangan sampai kita ini nanti diajari oleh iblis gitu. Mana cerita diajari oleh iblis berpikir yang benar gitu. Kan di akhirat tuh nanti ada sebagian orang menyalahkan iblis. Ya Tuhan ini iblis ini telah menyemuskan saya masuk neraka ini gitu. Kata iblis, apa urusannya? Saya menjanjikan kepadamu, katanya janji yang salah kamu ikuti. Tuhan menjanjikan kepada kamu janji yang benar, tidak kamu ikuti. Terus kenapa kamu salah-salahkan saya? Salah kamu sendiri dong. Sama cerita kayak Pahim ini. Ini aslinya kalau nggak bisa belajar dengan logika yang benar, ya belajar sama iblis saja. Iblis mungkin mengajarkan logika itu benar gitu. Dan itu diungkap oleh Tuhan dalam surat Az-Zumar kalau nggak salah itu. Itu benar logikanya. Nah jadi Kiai Pahim ini tersandung dalam musibah seperti sekarang ini. Ada yang mengatakan nih benteng akidah terjungkal gitu. Siapa yang menjungkalkan? Ya Fahim Mawardi sendiri yang menjungkalkannya. Siapa yang menjebol? Ya syahwatnya yang menjebol benteng akidahnya. Kalau syahwatnya dia kendalikan, benteng akidahnya kuat. Tapi karena syahwatnya tidak dia kendalikan, benteng akidahnya jebol gitu. Jadi itu kita sederhanakan saja persoalannya. Dia nggak usah bawa-bawa, Islam terancam, nggak ada, nggak benar. Kita ini diserang, siapa yang menyerang? Ini pihak istana ini merekayasa, itu nggak benar. Kalau seseorang itu benar berjalan di jalannya, nggak ada peluang orang untuk menghancurkannya. Dan apa kepentingannya? Nah sekarang ya, kalau wali santri menarik santri-santrinya, sekaligus kolaps sudah tuh pesantren. Kolaps sudah. Dan individunya tentu harus melakukan pertanggungjawaban di hadapan hukum. Nggak bisa lari. Emang nggak ada di dalam tata hukum di Indonesia seseorang itu mempunyai hak privilege. Nggak ada. Dia mesti dihukum. Mau dia presiden, anak presiden itu juga dikejar oleh hukum gitu. Dan sejarah Indonesia kan telah membuktikan anak presiden melakukan kesalahan ditangkap dan diadili. Nggak ada cerita nggak ada nih zuriat Rasul, apaan? Ini Habib, kalau salah tetap salah. Nggak ada. Dia melakukan kesalahan, ini hukuman yang pantas buatmu. Gitu. Dan nggak sekarang di mana-mana kalau bicaranya Islam ya pasti bicara keadilan. Ya keadilan, orang bersalah harus dihukum. Jadi begitu Bapak Kiai Muhammad Fahim Mawardi yang telah melakukan serangan kemana-mana, siapa aja Anda serang, NU Anda sikat habis, NU Anda perhinakan, Salafi disikat, kemudian dari Muhammadiyah pasti Anda ini tidak akan pernah dilihat gitu. Jadi dari mana kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan cerita-cerita ini makin mencerdaskan masyarakat. Seseorang yang bersalah itu bukan berarti agama yang diserang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.